Rudal, torpedo semua ada. Hey guys, assalamualaikum, welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa khabar? Bang Li ingin mengucapkan terima kasih kerana teman-teman sentiasa support dan dukung channel Lilia Pictures ini dan memberikan komen-komen yang baik serta telah pun subscribe channel Lilia Pictures ini. Semoga dimurahkan rezeki teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru saja menonton singgah apa juga video, konten dan reaction dari channel Lilia Pictures ini, sudah kini teman-teman untuk memberikan tanda sokongan melalui menekan tombol subscribe dan juga loceng, dan ya, menantikan notifikasi sekiranya ada video-video baru dari channel Lilia Pictures. Kali ini satu lagi berita menarik mengenai kesinambungan dari pembelian ataupun peningkatan kontrak dua buah kapal OPV ataupun kapal frigat dari Fincantieri Italia, di mana dikatakan kedua-dua kapal ini gak ada rudal guys. Gimana mau berperang gak ada rudal? Damn! Tapi kalian teman-teman jangan runsing, jangan terkejut, kerana walaupun gak ada rudal, mungkin ada persenjataan lain yang lebih canggih. Jadi Bang ni penasaran ingin tahu. Jadi jom kita tonton sama-sama video ini. Let's go. Hah, itu dia kapal OPV PPA Fincantieri Italia. Hari ini karena kemarin masih banyak yang bingung, masih banyak yang nanya tentang pembelian kapal perang Paolo Taun di Revel Class ini. Senjatanya apa? Ya. Kok nggak ada rudal ya? Nggak ada rudal? Dan apakah ini sudah langsung diambil? Apakah kontrak ini sudah efektif dan lain-lain? Mari kita bahas sedikit bersama-sama. Paolo Taun di Revel. Kenapa gak ada rudal? Kedua datang dari Presiden China, Bapak kalian, Bapak Xi Jinping, Kenapa? yang tiba-tiba mengundang Pak Prabowo ke Tiongkok. Wow. Bahkan sejumlah pakar menilai bahwa Bapak Xi Jinping mau curi start dari Washington. Nah, maksudnya curi start apa nih bos? Dengan mengundang Pak Prabowo ke Tiongkok langsung. Oke, sebelum membahas lebih jauh soal hal ini, mari kita bahas persenjataan dan kontrak kapal perang baru Italia yang diborong Indonesia kemarin, bos. Vulcano ada, turretnya ada. Nah, jadi di video kemarin banyak yang nanya nih, Bang, ini senjatanya gimana nih, Bang? Waduh, sayang pula ya kapalnya nggak pakai rudal. Oke, jadi seperti yang admin bilang ini canggih kemarin, guys. Meskipun kapal ini disematkan label kapal OPV oleh Angkatan Laut Italia, yaitu kapal patroli lepas pantai, namun perlu kalian tahu untuk spesifikasi persenjataan dan ukurannya, kapal perang Paolo Taun di Revel Class ini pun sudah setara dengan kapal frigate. Bahkan panjangnya pun setara dengan kapal frigate merah putih kita, bos. Dan mengutip dari sumber resmi Fincantieri, dengan kapal merah putih. Kapal ini sebenarnya adalah kapal perang Paolo Taun yang kini masih sedang dibuat dan tadinya akan diperuntukkan untuk Angkatan Laut Italia, namun kini dijual ke Indonesia, bos. Artinya kapal-kapal perang ini pun masih baru dan bukan bekas. Dan mengapa Indonesia malah mengambil Paolo Taun, nggak jadi frame? Kapal perang frame ya kan, Bergamini Class. Ya, frame ada juga ya. Alasannya dari Italia juga disebutkan membutuhkan kapal yang langsung jadi, bos. Butuh cepat tapi maunya masih baru, bukan bekas. Dikutip dari Indomiliter, baru, cepat dan bukan bekas. Kapal tersebut adalah kapal ITS Marcantonio Colonna P433 dan ITS Ruggiero di Laura P435 yang saat ini sedang berada di galangan kapal terpadu Riva Trigoso Mugiano, Italia, bos. Oke, masih ada di Italia yang diborong Indonesia ini, yaitu ITS Marcantonio Colonna P433. Diketahui sudah diluncurkan pada tanggal 26 November 2022 lalu. Sedangkan ITS Ruggiero di Lauria P435 telah diluncurkan pada tanggal 10 Oktober 2023 lalu, bos. Namun dikatakan bahwa keduanya belum diserah terimakan ke Angkatan Laut Italia. Kemudian untuk spesifikasinya disebutkan secara umum kapal perang Paolo Taun di Revel Class ini pun ternyata ditawarkan dalam 3 versi, bos, yaitu full combat, kemudian light plus dan light configuration. Full combat. Untuk versi konfigurasi light atau konfigurasi ringan disebut hanya akan memiliki persenjataan berupa senapan dan meriam, bos. Sementara light plus Vulcano dan full combat
akan dilengkapi dengan rudal Hanut Aster dan torpedo. Oh, Dan masih semua ada rudal. konfigurasi ini pun memiliki opsi untuk dipasangi peluncur rudal anti kapal Tessio Otomat Evo Waduh, MK2E. ada optionnya lantas rupanya. pertanyaannya, Ada pilihan ya. pilih yang mana nih? Ya, Apakah full combat, MK2 light plus atau light configuration? full combat lah, full combat keren guys. Tapi Oke, bayarannya lanjut, juga dari mahal. Indo Militer disebutkan. Oke. Jika dilihat dari spesifikasinya, Marcantonio maka Colonna. kapal perang ITS Marcantonio Colonna P433 dan ITS Rogerio Di Lauria. Di Lauria P435 yang akan diboyong Indonesia ini pun berada di versi light plus, bos. Light Artinya plus. selain meriam utama, kapal perang ini pun akan dilengkapi juga dengan rudal Hanut Aster dan torpedo. Namun, disebutkan pula bahwa jika kita lihat dari nilai kontraknya, maka ada kemungkinan untuk meningkatkan status kedua kapal perang Indonesia ini dari versi light plus ke versi full Full combat. combat, ya. Ini masih Keren, sebatas mantap. dugaan dari media lokal di Italia. Rudal torpedo Nah, semua ada. pesanan TNI Angkatan Laut ini pun juga sebenarnya masih belum jelas, bos. Bisa di-upgrade pakai rudal kapalnya ya? apa? Apakah akan dibekali rudal Hanut atau rudal anti kapal? Ya. Asalnya memang belum diketahui. Pesanannya ini terpisah apa satu paket dengan senjata-senjatanya. Namun untuk meriamnya, kapal perang ini pun disebutkan akan menggunakan Canon Leonardo Autobreda 127 per 64 mm yang nantinya bakal menjadi meriam terbesar di armada kapal perang TNI Besar Angkatan lu ya. Laut, 127 mm. Nah, kemudian untuk kontraknya sebenarnya ada disebutkan juga, bos, di situs resmi Fincantieri. OPD Paulo Town. Kalangan kapal Di yang Rivel. menjual kapal perang ini ke Indonesia, mereka menulis bahwa Gede efektivitas kapalnya. kontrak bergantung pada izin yang diperlukan dari pihak yang berwenang. Ada keizinan juga, Dengan ada adanya syaratnya. tulisan ini sebenarnya admin agak masih rancu nih, bos. Kontrak sudah efektif apa belum? Terus sistem pembayarannya gimana? Admin pun belum jelas. Tapi sepertinya dengan pinjaman luar negeri. Tapi apakah sudah oke dari Kementerian Keuangannya atau apakah dari presidennya dan lain-lain? Mimin pun belum tahu, bos. Karena masih ada kata-kata efektivitas kontrak bergantung pada izin yang diperlukan dari pihak yang berwenang. Oke, paham. Yang berwenang Keizinan dan ya. ikut andil untuk meloloskan kontrak beginian biasanya ya pastinya presiden yang pertama, bos. Kemudian DPR, Betul. Komisi 1 ya. Kemudian Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Keuangan. Tapi betul. nilai kontraknya sudah ditetapkan, bos, yaitu sekitar 20,2 triliun rupiah. Artinya kontrak untuk dua kapal perang ini ya Ini lihat tuh teman-teman, besar gede ya. akan lanjut digeber oleh pemerintah Indonesia. Mantap, jos. Canggih. Oke, lanjut kemudian kabar kedua datang dari Xi Jinping. Bapak Xi Jinping ini apa cerita Bapak Xi Jinping ya? Tiongkok. Nah, ada apa nih? Sekelas Menteri Pertahanan belum resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia, tiba-tiba diundang Bapak Xi Jinping langsung ke Tiongkok. Masih belum lagi resmi ya. Tapi sudah Kutip dari banyak sudah ramai mau berita jumpa beliau. berikut Kementerian Pertahanan baru-baru ini mengatakan pada Jumat 29 Maret Paris agak 2024 menyerupai kemarin curi. mengatakan bahwa Presiden baru Indonesia terpilih yaitu Pak Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan 3 hari ke Cina. Langsung mulai diundang. pekan depan atas Xi undangan Jinping dari undang Bapak beliau. Xi Jinping sendiri, bos. Ya, Kepala mantap. Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yaitu Brigjen TNI Edwin Adrian Suwanta mengatakan bahwa kunjungan Prabowo ini bertujuan meningkatkan kerjasama bilateral dan pertahanan. Dan kunjungan ini pun diklaim dilakukan oleh Pak Prabowo masih dalam statusnya sebagai Menteri Pertahanan Indonesia, bos. Namun ternyata beda cerita pula di mata para pengamat geopolitik dan pertahanan regional, bos. Mereka melihat bahwa hal ini dilakukan adalah sebagai upaya Beijing mencuri start duluan dari Amerika. Dan hal ini pun disebut tidak terlepas dari konteks persaingan antara Amerika dan China dalam berebut pengaruh di kawasan. Iya, betul. Seorang analis pertahanan dari Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu Bapak Raden Muhammad Lutfi pun menilai bahwa China berupaya memastikan Pak Prabowo memiliki kebijakan luar negeri yang selaras dengan Jokowi dan tidak mendekatkan diri ke Amerika dan negara-negara barat lainnya. Selain itu, beliau menganggap
kepemimpinan Pak Prabowo adalah momen strategis bagi China mengamankan kepentingannya di Indonesia dan ASEAN. Dan terkait Laut Cina Selatan Pak itu, guys. Prabowo pun disebut akan terbang ke China pada tanggal 31 Maret sampai 2 April nanti, bos. Mantap, jos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Xi Jinping mengundang langsung Pak Prabowo ke China, Tiongkok. Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax. Terima kasih Indomagesi, mantap. So itu tadi, guys, kapal ya Paulo tahun itu OPV class PPA dari dari Italia gak ada rudal. Tapi jangan salah faham, ada senjatanya yang lain mengikut keperluan. Jadi ada dua jenis, yang ada rudal dan yang gak ada rudal. Full combat yang ada rudal, yang light combat itu gak ada rudal untuk posisi pantai patroli ya. Jadi itu yang dimaksudkan oleh admin tadi, bukan gak ada, tapi atas persetujuan dan pilihan RI. Itulah beritanya. Jika teman-teman punya sebarang informasi dan maklumat yang lebih detail mengenai berita-berita tadi, boleh share di dalam komen. Seperti biasa, kita bincang dan bahas sesuatu yang positif, gak ada salahnya. Terima kasih kerana sudi menonton video reaction kali ini bersama Bang Lee. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lila Pictures. Salam sayang dari Lila Pictures. Assalamualaikum. Bye bye, guys.